Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar di pelajaran Al-Quran Hadis kelas 11 semester 1 dengan judul Hidup Berkah dengan Menghormati Orang Tua dan Guru. Sebelum masuk ke materinya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu istilah orang tua. Istilah orang tua itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah orang yang menyebabkan kita lahir, yaitu ayah dan ibu kita. Kemudian orang yang memberikan kita ilmu, bisa dibilang guru. Dan yang ketiga adalah orang yang menyebabkan pasangan kita lahir, yaitu mertua kita kelak. Sebelum Bapak menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana cara menghormati dan menghargai orang tua, mari kita dengarkan dengan seksama surat Al-Isra ayat 23 sampai dengan 24 beserta artinya berikut ini. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau dua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua, sebagaimana mereka berdua telah mendidikku waktu kecil. Nah, sangat jelas bukan? Bagaimana kita harus memuliakan orang tua, dan larangan kita untuk mengatakan kata tersebut. Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa maksud kata sendiri kalau di Indonesia itu adalah hus, seperti mengusir binatang. Itu akan menyakiti hati orang tua. Kemudian cara kita memuliakannya adalah yang pertama, yaitu dengan menghaluskan kata-kata kita atau dengan menundukkan pandangan kita. Maksudnya bukan kok selalu nunduk, tidak. Tapi dengan tundukan atau dengan pandangan yang penuh kasih sayang. Setelah kita memahami ayat Al-Isra tadi, mari kita menuju tentang pemahaman yang ada pada sebuah hadis tentang keridhaan orang tua atau birrul walidain. Berikut bunyi hadisnya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhti walidain, yang artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keridhaan Allah itu di dalam keridhaan orang tua, dan kemarahan Allah itu di dalam kemarahan kedua orang tua. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, dalam hadis tadi dijelaskan bahwa ridho Allah itu terdapat pada ridho orang tua, dan kemurkaan Allah itu terdapat pada kemurkaan orang tua. Jadi sebagai anak yang taat kepada orang tua dan taat beribadah kepada Allah, kita harus senantiasa mencari ridho Allah dan ridho kedua orang tua. Dilanjutkan yang ketiga, yaitu tentang bagaimana dan harus seperti apa sikap kita terhadap orang tua. Yaitu yang pertama, senantiasa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yaitu selalu ramah dalam ucapan kita.
Kemudian dalam sikap pun kita harus senantiasa taat kepada orang tua. Yang ketiga, selalu berbuat baik, entah itu terhadap orang tua maupun terhadap orang lain. Kemudian yang keempat adalah senantiasa mendoakan orang tua, baik yang masih ada maupun yang sudah meninggal. Kemudian yang terakhir adalah menghormati guru. Sebagaimana kita menghormati orang tua, itu juga harus kita terapkan kepada menghormati guru. Kenapa sih kita harus taat kepada guru? Karena guru adalah orang tua kedua setelah orang tua yang menyebabkan kita lahir atau ayah ibu kita. Dan karena jasa gurulah kita, masyarakat, dan negara ini terus bisa maju ke depan. Sudahkah adik-adik memiliki atau memahami tentang bagaimana cara menghargai orang tua? Kalau belum, segeralah atau belajarlah sedikit demi sedikit. Dan apabila yang sudah, selalu tingkatkan. Sekian pelajaran hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.